Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat satu tempat pasar terapung di kota Banjarmasin, di mana pasar ini buka setiap hari Minggu. Dan sekarang kita startnya dari Jalan Petran ya teman-teman, kemudian kita belok kanan melalui Jalan Gedang Anyar. Nanti kita akan sampai di perpustakaan sampingnya Menara Pandang. Kita akan parkir di situ karena kebetulan juga perpustakaan itu adalah kantor saya juga ya, jadi saya parkir di situ aja. Nah, ini kita udah dekat ya. Nah, ini sebelum kita jalan-jalan ke Siring, kita mampir dulu di perpustakaan sambil kita lihat-lihat buku-buku di sini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa perpustakaan di Siring ini buka setiap hari ya, Sabtu dan Minggu juga buka. Dan hari ini hari Minggu kita bisa lihat cukup banyak pengunjung ya hari ini. Dan kita juga coba lihat-lihat dulu, siapa tahu ada buku yang cocok untuk dipinjam ya. Nah, sekarang kita jalan-jalan keluar dulu ya. Ini kita di belakang perpustakaan. Teman-teman bisa dilihat di seberang sana itu Masjid Sabilal Muhtadin ya. Oke, sepertinya kurang lengkap kalau misalkan kita nggak jalan dari ujung ya. Sekarang kita mau ke ujung dulu supaya teman-teman bisa lihat apa aja sih yang ada di Siring ini ya. Nah, ini kita bisa lihat tadi ada, kita melewati Menara Pandang ya. Bangunan ikon baru kota Banjarmasin di 0 km ya. Bisa lihat ini ada menara.
Kalau di hari Minggu, selain banyak pedagang yang berjualan, dan banyak juga orang-orang berolahraga ya teman-teman di Siring ini. Jadi sekalian lihat-lihat pemandangan, lihat pasar, orang yang berjualan, kemudian juga kita akan mendapatkan kebugaran ya, karena dengan berjalan kaki atau berolahraga di Siring ini ya, karena memang Siring ini sebenarnya diperuntukkan untuk pejalan kaki, tapi seperti biasa ya di Banjarmasin ini kan tidak akan ramai kalau tidak ada para pedagang ya gitu ya. Jadi sebenarnya para pedagang ini juga memberi sumbangsi supaya meramaikan suatu tempat wisata ya, asalkan sesuai dengan aturan yang sudah pemerintah tetapkan ya. Nah, seperti sekarang kita lihat sudah ada beberapa pedagang yang menggelar lapaknya di sini. Kemudian di samping kiri saya ini itu ada penyewaan mainan anak-anak ya, seperti skuter dan mobil-mobil remote ya teman-teman. Coba ini bisa dilihat. Babakan 1.000 jadi separuh. Nah, lain gara-gara duit babakan bukan di kampung lahir lagi. Oh ini, tapi pernah terdengar Mang? Duit babakan 1.000 tuh dibagat 2 jadi 500 sama. Duit bahari itu kono 1.000, salah benar Rp1, Rp2,5, Rp5, Rp10, salawe 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, ada 20. Ini kan sudah lahir kan? Ini belum lahir lagi. Oh, aku ada itu. Ada. Lain ini. Itu belum lahir lagi. Oh, kawan-kawan. Taksi awal tuh malam. Ah, ini batasi Rp50 aja. Nonton bioskop nih 2 kali bulik. Rp35 bioskop. Warik adalah warik adalah warik. Nah, jadi ini adalah pedagang yang jual Mana yang uang Rp1 kuno ya. Iya. Jadi bagi kolektor-kolektor mungkin sangat memerlukan ini. Jadi ini banyak berbagai macam uang-uang kuno, mulai dari uang Indonesia, kemudian uang dari negara lain juga ada ya. Ini kita bisa lihat ada nilai uang yang Rp1 ya. Ini mungkin sekitar tahun awal-awal kemerdekaan ya. Ini makanya Rp1.
Rp1 ini ini Rp5 pakai nggak dari bahan 10.000 Pak Pakul oh bang buat itu Pak Pakul kita lanjut aja ya. Nah, kalau ini adalah area bermainnya anak-anak ya. Ini ada istana balon. Jadi untuk semua jenis permainan yang ada di sini ini diatur oleh Dinas Pariwisata itu untuk tarif per satu kali main kalau saya nggak salah itu 15.000 ya. Jadi untuk semua jenis permainan termasuk yang mandi balon, istana balon tadi, kemudian ini mainan pasir juga ya. Terus itu juga apa ini? Ya ini remote RC boot ya, bisa teman-teman lihat ini sekarang ya. Nah,
Nah, ini bangunan Menara Pandang. Biasanya sering diadakan acara-acara di sini. Tapi sekarang mungkin tidak ada acara khusus. Nah, kita lihat ini ada orang berkumpul di sini. Kayaknya ada ini ya. Ada yang apa? Bawa hewan peliharaan nih. Kayak reptil gitu. Saya coba lihat juga nih. Nah, itu ada iguana kuning ya. Ini kayaknya udah jinak banget ini, dipegang-pegang sama anak-anak, dia sama sekali nggak ada respon sama sekali. Nah, itu juga ada landak kecil kayaknya. Oke, juga ada dia. Nah, ini kalau kita kayaknya dia kalau kita mau foto nih ya, mau dipoto sama binatang-binatang ini, kita bisa ngasih tips, suka rela aja gitu kayaknya. Saya coba pegang-pegang nih. Kayaknya kulitnya agak kasar juga sih sebenarnya. Ini kok kayak mirip itu ya kalau di film Godzilla. Mirip monster Godzilla deh. Oke, ini guring. Jangan capai. Gana aja kan. Kalau ganak. Lain kalau ini toke. Ini. Toke ini. Iya, ini toke. Toke besar. Toke kecil lah. Ada bunga. Ini toke kecil anak-anak. Namanya ayu warna orange. Ini ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah sampai di perpustakaan tadi ya. Tapi ini siringnya belum habis, ini masih panjang ini ya. Jadi kita terus aja. Nah, di samping bangunan perpustakaan ini, itu di sebelah ada rumah Banjar ya. Jadi di dalamnya itu kalau nggak salah itu ada ditampilkan kayak sejenis pakaian adat Banjar ya, adat perkawinan kayaknya. Mungkin sekarang saya mau coba juga ke situ biar teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, ini dia bangunannya. Jadi ini dulu bangunan ini sebenarnya bangunan lama ya, memang rumah penduduk sini. Tapi sejak siring ini dibangun, rumah ini mungkin dibeli sama pemerintah, kemudian dijadikan cagar budaya ya, karena ini adalah rumah asli Banjar. Nah, ini kita lihat ada miniatur rumah Banjar juga ya, dengan berbagai macam tipenya. Di sini juga ada pakaian adat Banjar. Nah, pakaian adat Banjar ini identiknya dengan warna kuning ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat ada beberapa model ya. Terus kita ke sebelah juga. Nah, kalau yang di sini ini kayaknya pelaminan ya.
pelaminan adat Banjar, masih dengan ciri khas warna kuning juga. Nah, ini jukung Banjar teman-teman. Ini cuman pajangan aja ini, tapi bisa buat tempat berfoto. Ini bisa lihat nih, ada anak-anak nih ya, berfoto. Ada patung Bekantan juga. Nanti kita lihat patung Bekantan besar juga ya di ujung. Kita lanjut aja sambil kita lihat para pedagang yang berjualan di sana itu kan. Nanti ada pasar terapungnya ya. Ini pasar terapung buatan kalau di sini sebenarnya. Kalau yang asli pasar terapung itu ya di Sungai Alalak itu. Memang dari ya pokoknya dari zaman dulu lah. Kalau di sini pasar terapungnya memang dibuat oleh pemerintah ya, sebagai tempat objek wisata juga. Nah ini gini ya, kita sudah sampai ke pasar terapungnya. Jadi di sini dibuat kayak sejenis pelabuhan ya, tempat bertambat. Jukung-jukungnya ini ya. Jadi inilah budaya Banjar ya sebenarnya. Jadi mereka itu saling barter barang ya. Masih berlaku sekarang barter, jadi bisa jual beli tidak menggunakan uang tunai. Mereka hanya menggunakan barter antar barang, misalkan buah ditukar sama sayur ya, boleh. Tapi kalau kita sebagai pengunjung wisatawan, kita boleh juga sih ya beli menggunakan uang tunai, karena kita nggak mungkin bawa barang untuk ditukarkan sama mereka ya. Nah ini memang difasilitasi oleh pemerintah ya.
kita lanjut ya. Nah ini kita lewat di bawah jembatan nih. Nah jadi ini dulu di bawah jembatan ini tempat tambatan perahu-perahu ya, tapi sekarang udah dibuatkan jalan ya. Kita akan menuju ke maskot Kota Banjarmasin, yaitu patung Bakantan. Oke, sekarang kita mau lihat ikon fenomenal Kota Banjarmasin, yaitu patung Bakantan nih. Dan sepertinya di sini sedang ada pembangunan. Kita juga mau lihat apa sih yang dibangun. Nah itu dia patung Bakantan ya. Setelah sekian lama air yang keluar dari mulutnya itu nggak aktif ya, sekarang mulai diaktifkan lagi. Bisa dilihat ya, kita mau foto-foto di situ. Wow. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya seputar Kota Banjarmasin. Mungkin nanti saya akan bikin motovlog juga ya. Saya akan jalan-jalan melihat, mengitari kota-kota, tempat-tempat di Kota Banjarmasin.